beliau itu semakin akan dipuja sama orang ya. Kartu ketiga di sini adalah emperor, king, raja ya. Jadi setelah banyak fitnaan, hoax, kemudian rencana-rencana mistis yang ditujukan ke Pak Jokowi dan beliau bisa melewati satu persatu, pamornya dia tuh makin naik ya. Jadi beliau nanti akan semakin bersinar, saudara-saudaraku. Alhamdulillah. Ya. Jadi bukannya makin pudar ya. Memang sekarang ini saya melihat bahwa auranya dia tuh aura pemimpinnya tuh semakin kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lalahiyah di channel Serem Midnight. Oke, di video kali ini kita akan balik lagi di segmen politis ya, politik mistis. Kenapa ke situ? Karena aku ingin membahas yang tentang video kemarin tentang beliau Bapak Jokowi. Dan di sini aku tidak sendirian. Aku bersama suami aku, di samping aku sudah ada Master Ong Tarot ya. Nah, di sini kita ingin membahas tentang apa lebih tepatnya? Kita mau bahas tentang, kan hari ini tuh Bapak Jokowi itu tampil di publik ya, ketika di kongresnya Partai Solidaritas Indonesia PSI ya, dan beliau tampil dengan begitu gemuruh, berbicara di podium dengan begitu tegas, jelas, dan karakternya beliau gitu ya. Jadi dibanding sebelum-sebelumnya banyak banget isu yang seperti yang kita bahas kemarin kan, tentang sakitnya beliau ya. Dan alhamdulillah kalau kita melihat keadaan dia hari ini memang beda jauh banget. Ya. Oke, jadi lebih tepatnya kita akan kupas ya Pi ya. Kita akan kupas. Pasti kalian semua penasaran. Buat yang mendukung channel aku, tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip. Terus support aku dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, nah di sini memang lebih tepatnya suami aku yang ingin membeberkan semua nih, terutama tentang kondisi ya. Alhamdulillah kondisi Bapak Jokowi udah mulai membagus ya, membaik lah istilahnya. Artinya jauh berkembang. Mungkin ini semua berkat doa-doa dari netizen, komen-komen yang positif ya. Yang semuanya mendoakan. Dan kalau saya lihat yang komen itu kan 97% itu positif. Ada sih yang 3% yang nyeleneh, yang nggak jelas, yang gimana gitu ya. Tapi ya sekali lagi, kalau menurut saya, kita sebagai umat Islam, umat Muslim, itu seharusnya kita selalu mendoakan hal-hal yang baik, apalagi kalau orang lagi sakit. Ya bukannya yang ngutuk-ngutuk, bukan yang mencelah gitu ya, atau yang ada yang membicarakan tentang azab dan sebagainya ya. Saya rasa kita bukan haknya kita bicara soal azab ya, karena kita sendiri masih banyak dosanya. Iya betul. Iya kan, kalau dikarungin nggak tahu tuh berapa karung dosanya. Terus kita bicara tentang azab sama seseorang, lucu nggak? Iya betul. Ya kan, kalau misalnya kita dosa masih banyak, ya usah bicara azab lah, kebanyakan nonton film sinetron kali ya. Nah, itu gitu ya. Jadi nggak usah dikait-kait dengan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa pembahasan kita kemarin, telaah kita secara mistis kemarin, memang
dari teman-teman rekan-rekan kita yang lain juga kita dapat info memang Pak Jokowi itu sering dapat serangan gaib, mistis gitu. Ya, jadi salah satunya ya itu yang kemarin kita bahas di video sebelumnya, bahwa beliau itu tidak kena, ya harusnya kena tapi tidak kena, cuma masih ada imbasnya kan intinya gitu. Ya, ibarat gitu. Kita lewatin kubangan air, kita nggak nyemplung di situ, tapi kan keciprat, kotor sedikit gitu. Ada motor lewat, gedruk aja, kitanya kena gitu. Nah, terus juga apa namanya, kita selama di video itu tidak menyebutkan nama sama sekali, siapa itu, siapa ini, enggak. Kita hanya menyebut beliau Bapak Jokowi, udah. Enggak ada ke ranahnya untuk menyinggung ke sini kita nggak ada kesini. Kenapa sih ada orang bilang kita cari panggung ya? Memang kan channelnya Seram Midnight itu channelnya mistis, makanya kita bahas dari segi mistis. Kalau soal politik ya bukan bagiannya kita. Ya, kita bicara secara mistis, apa yang kita dapat itu yang kita sampaikan. Tujuannya apa? Tujuan supaya itu tadi di komentar banyak yang mendoakan. Iya, betul. Ya kan? Energi doa ini pasti akan sampai ke beliau gitu loh. Itu tujuannya. Ya ibarat kayak kita misalnya kasih tahu keluarga kita, nenek lagi sakit tuh gitu. Pasti kan semua, oh iya, doa ya semoga dia cepat sembuh. Nah kan banyak orang yang mendoakan apa? Kekuatan doa itulah yang membuat beliau jadi cepat sembuh. Jadi bangkit. Iya, gitu. Itu tujuan kita sebenarnya gitu ya. Dan alhamdulillah yang komennya ya positif, yang mendoakan lebih banyak gitu ya dibanding yang ya adalah sekian persen yang nggak jelas. Ya mungkin karena hatinya sudah penuh dendam gitu ya. Atau gimana yang merasa terzolimin juga bingung. Orang-orang yang ngomen negatif ini pernah ketemu Pak Jokowi nggak sih? Nggak tahu. Ya kan, kok marahnya sampai segitu amat gitu loh. Ya, yang ya kan? Kesannya habis disakitin banget. Iya, apa pernah ditabok sama Pak Jokowi, templeng gitu, atau apa sehingga, dendam gitu. Kan enggak, cuma baca berita. Iya. Berita tuh sekarang banyak hoax gitu loh, banyak fitnah gitu. Jadi jangan gitulah, kalau misalnya nggak suka ya sudah, nggak perlu sampai benci yang mendalam-mendalam, nggak usah gitu. Nah, video kali ini kita mau bahas nih, kan kebetulan saya seorang ahli aura gitu ya. Pakar aura. Jadi gitu, jadi kita hari ini kita mau bahas tentang aura seorang Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 kita, bagaimana keadaannya setelah dia hari ini tampil di Kongresnya PSI, gitu loh. Senang loh ngelihatnya gitu, karena memang sudah membaik ya. Hanya saja masih sisa sedikit-sedikit yang harus di recovery lagi secara goibnya, teman-teman, gitu. Terus gimana, Pi? Iya, jadi tadi juga ya saya juga udah istilahnya menggunakan kartu tarot ya untuk istilahnya melihat keadaan Pak Jokowi sekarang ya dibanding sebelum-sebelumnya gitu ya. Tadi saya juga sempat sebelum kita take video ini saya juga sempat lihat pidato beliau di Kongresnya PSI gitu ya, yang dengan suaranya yang sudah bulat gitu lah ya, mantep gitu ya, dibanding sebelumnya kayaknya lemah gitu ya. Jadi kemudian juga penampilan beliau juga lebih segar gitu ya. Memang beliau memang lebih gemuk memang ya sekarang dibanding dulu gitu ya memang. Tapi secara auranya, nah ini yang kita akan lihat gitu. Nah di sini saya udah tarik beberapa kartu ya tentang kondisi beliau secara auranya gitu. Salah satunya ini ya. Ini gambar orang megang semacam gitar gitu ya. Nanti kita akan foto supaya lebih jelas. Iya. Jadi kan yang namanya musik itu adalah cermin kegembiraan ya, karena musik itu sebenarnya penghibur ya, menghibur. Ya walaupun ada musik yang sedih gitu, tapi tujuan musik sebenarnya menghibur. Jadi dari kartu ini memaknakan bahwa ada keadaan yang membaik. Ya, jadi Pak Jokowi itu keadaannya jauh lebih baik sekarang. Makanya kita waktu di video yang sebelumnya kita juga bilang dia akan sembuh kan, nggak lama lagi. Ya, tapi alhamdulillahnya lumayan cepat gitu loh recovery-nya ya. Iya, karena semua doa dari orang-orang baik yang mendoakan. Iya, dan pastilah kalau kita yang mendoakan juga nanti akan dapat pahala ya. Pahala
kita mendoakan orang sakit biar sembuh, itu kita dapat pahala loh, ya. Kalau kita misalnya bikinan negatif, itu kita dapat negatif gitu. Nah, di sini saya juga melihat bahwa Pak Jokowi secara auranya tadi waktu dia pidato, itu kelihatan auranya itu lebih terang ya. Wajahnya lebih terang, kemudian aura di sekeliling tubuh dia juga udah lebih kayak lebih berpendar ya. Kalau bilang kayak misalnya lebih bercahaya lah. Yang sebelumnya agak redup memang ya, cahaya mukanya agak redup. Sekarang dia lebih ini ya, kayak orang mungkin kayak orang baru bangun tidur yang fresh gitu ya. Gitu ya. Ya kadang-kadang kita kalau sakit kan, habis sakit tuh setelah kita sakit biasa lebih seger ya badan ya. Kayak lebih ini gitu. Nah, itu kelihatan karena saya melihat bahwa aura sekeliling dia juga sudah lebih lebih berpendar ya, cahayanya juga lebih putih, kemudian juga ada hijaunya juga udah lebih banyak ya. Berarti memang ada recovery dari dalam dirinya secara spiritual maupun secara fisik gitu. Itu yang kita lihat, dan juga kita bisa rasakan gimana getaran suara dia ketika dia berpidato. Ya, yang dia ngomong sampai berapi-api gitu ya. Itu ya kalau orang masih sakit nggak bisa begitu ya kan. Intinya berarti dia udah lebih lumayan ya. Nah, di sini juga kan ada kartu nih ya. Ini kartunya kalau tulisannya Judgment itu penghakiman ya. Nah, seseorang itu bisa sakit karena ada energi negatif. Energi negatif itu baik yang karena kita tidak menjaga fisik kita, atau karena ada induksi energi negatif dari orang lain. Misalnya orang mengirim santet, peluh, atau apa, itu yang menyebabkan dia sakit gitu, bisa ya. Jadi biasanya kayak misalnya energi negatif yang menghampiri kita itu tidak langsung buat kita sakit biasanya, perlahan. Lama-lama kita nggak tahu sakit, oh kok saya nggak ada riwayat ini, tiba-tiba ada sakit begini gitu ya. Tiba-tiba bawaannya nggak enak. Tiba-tiba bawaannya nggak enak gitu ya. Dan kalau yang lebih parah biasanya sampai aura itu membawa bau tubuh ya. Jadi misalnya orang yang kena santet itu pasti ada baunya ya. Pengalaman Lala pernah nggak lihat orang kena santet tuh dia ada bau tubuh tersendiri? Kayak ini loh, apa namanya, dari pas kita ketemu ya, itu baunya tuh bau-bau amis yang ternyata amisnya itu kiriman sosok yang bersemayam di badannya dia. Contohnya almarhum uwa aku yang kena santet itu bau banget. Uwa bau banget itu. Jadi makhluk goib yang dikirimkan itu dia punya bau ya, walaupun kita nggak lihat. Kalau misalnya orang yang punya indera keenam yang penciumannya lumayan tajam, itu pasti ada, saya mencium aroma. Tapi baunya bukan karena orang nggak mandi. Bukan. Tapi memang pure itu ya kayak ada something gitu loh. Kalau orang yang awam mungkin ini bau apa ya, bau keringat juga bukan. Gitu. Tapi ini tuh lebih ke amis. Kenapa aku bisa tahu ya itu? Ya mungkin kalian boleh scroll video aku yang menceritakan. Almarhum uwa aku yang kena santet dan meninggal ya. Jadi memang aura atau energi tubuh seseorang itu, walaupun kita nggak bisa lihat, orang awam nggak bisa lihat, tapi kalau misalnya dia sudah sangat kotor auranya atau energinya kotor, itu bisa menimbulkan bau, ya, aroma tertentu. Jadi misalnya ada makhluk yang namanya genderuwo misalnya, dia ada baunya kan, ya kan, walaupun kita nggak bisa lihat dia nih mana siapa, tapi baunya ada. Ya demikian juga misalnya kentang. Ya pocong atau apa gitu kan, pocong bangke. Nah ada baunya. Nah orang yang kena santet itu pasti ada baunya gitu kan, karena bawaan dari makhluk yang nempel di dianya ya kan. Nah gitu, jadi ya Pak Jokowi sekarang ini jauh ya lebih baik. Dan saya memprediksi mungkin ya paling tidak sebulan atau 2 bulan ini nanti itu udah sembuh total gitu ya. Dan setelah dia sembuh total, hari penghakimannya akan nyampe. Ya, jadi hati-hati. Nanti kita akan dapat berita ada orang yang tiba-tiba terjadi sesuatu gitu ya. Atau itu bukan berarti beliau berbuat jahat, tapi itu hukum alam. Ya. Gitu. Itu ibarat kayak kita orang ngelempar ya sesuatu, itu balik lagi ke diri orang itu. Ya, nanti ya adalah nanti ya kabar-kabar tertentu tentang
ya mungkin tokoh-tokoh tertentu yang apa mengalami sesuatu yang ya sebagai perbuatan dia gitu ya. Iya, buahnya lah gitu. Iya. Ya apa namanya, beliau tidak akan membalas, tapi balasan itu bisa lewat orang lain. Betul. Mau sesama di pekerjaan atau tiba-tiba di tengah jalan ada, maaf, ibaratnya ada orang niat jahat ke orang itu, apesnya dia ya begitu. Iya. Jadi saya melihat di kartu demikian. Setelah kesemuan Pak Jokowi nanti ini ada apa istilahnya pengungkapan. Jadi orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau, yang memfitnah beliau, yang ingin menjatuhkan beliau, satu-satu nanti akan mendapatkan ganjarannya, tulah ya. Dan sekali lagi loh, ya saya juga melihat ada komen orang bilang, oh itu sebagai karma atau akibat perbuatan sendiri. Nggak semua hal itu akibat perbuatan sendiri. Ada memang kita sakit karena perbuatan kita sendiri, ada. Tapi ada karena dibikin orang. Ya, karena orang tuh iri hati sama kita, benci sama kita, terus dia menggunakan sesuatu energi negatif kepada kita, kita jatuh sakit. Bukan karena perbuatan kita, bukan. Semata-mata karena orang itu. Jadi ada orang yang mengalami sakit itu semata-mata karena kejahatan manusia lain. Iya, betul. Bukan karena perbuatan dia, bukan loh. Ya, itu beda. Jadi ada memang kayak gitu. Jadi jangan dikit-dikit azab lah atau apalah gitulah ya. Ya, pokoknya harus bisa membedakan, karena kalau sakit karena ulah sendiri itu biasanya ya karena kita lalai dalam hal ntar dulu lah, contoh hal kecil, kita sakit lambung gitu. Udah jamnya makan, tapi kita fokus sama kerjaan kita atau kita asik main game kita, jadi lupa makan, akhirnya kan sakitlah lambung gitu. Kalau yang sakit karena kiriman orang itu memang dasar orangnya aja yang udah gelap hati, mata segala macam, dan dia itu merasa nggak puas kalau sampai orang tersebut itu nggak kenapa-napa. Betul. Gitu. Jadi ini setelah beliau sembuh nanti memang akan ada pembalikan keadaan ya. Jadi ada keadaan yang terbalik. Dia orang-orang yang memfitnah beliau akan menerima segala akibat perbuatan mereka. Nanti akan terlihat di berita-berita ya. Dan ini di kartu ini kan jelas lihat ya. Dan beliau itu semakin akan dipuja sama orang ya. Kartu ketiga di sini adalah Emperor, King, Raja ya. Jadi setelah banyak fitnaan, hoax, kemudian rencana-rencana mistis yang ditujukan ke Pak Jokowi, dan beliau bisa melewati satu persatu, pamornya dia tuh makin naik ya. Ini yang sakit hati itu pasti, aduh. Oh, makin sakit. Ya. Makin sakit itu. Ya, nanti pamor dia akan semakin naik ya. Karena saya pernah bicara sama beberapa orang ya. Kenapa sih kan kalau kita di Nusantara ini, di Indonesia, itu semua presiden bisa jadi presiden itu, atau dia jadi presiden itu selalu disertai dengan namanya Wahyu Nusantara atau Wahyu ke Prabon ya. Itu wahyu yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa sebagai mandat bahwa kamu tuh layak loh jadi presiden. Intinya orang terpilih. Iya, itu seperti itu. Atau layak loh kalau zaman dulu raja gitu kan, kayak mendapatkan wahyu seperti itu. Wahyu itu memang nggak bisa kelihatan, bukan sesuatu yang kelihatan, tapi itu secara spiritual itu selalu mendampingi pemimpin-pemimpin di Nusantara, ya. Dan ada beberapa presiden kita memang yang selalu didampingin oleh itu gitu. Misalnya Soekarno, Soeharto, ya, kemudian juga SBY, ya, dan Jokowi. Dan herannya wahyu ini masih melekat di badannya Pak Jokowi, itu yang bingung gitu loh. Makanya jangan heran sampai hari ini rakyat tuh masih berbondong-bondong datang ke rumahnya dia, mau foto atau sekedar ini, atau masih banyak orang yang datang ke dia untuk meminta nasihat gitu ya. Dan itu tidak terjadi sama mantan-mantan presiden yang lain. Ya, karena memang mandatnya itu masih ada di beliau. Ya, maaf kata, bukan kita mau gimana-gimana sama yang presiden sekarang, bukan ya. Tapi memang mungkin nih alam punya rencana sendiri, kita nggak tahu apa ya. Masih ada di beliau gitu. Nah, makanya sekarang ini masih banyak banget orang yang akan terus memfitnah beliau. Karena memang ya istilahnya ya raja yang atau seseorang yang diberikan kekuatan untuk memimpin itu memang akan juga mengundang musuh-musuh gitu ya. Jadi ini kartu ketiga adalah
raja. Nanti kita akan foto lebih tepatnya. Nah, Ya nggak usah kasarnya, nggak usah presiden lah, kita aja yang ibaratnya terpilih sebagai ketua OSIS aja tuh pasti ada loh yang nggak seneng. iya. Di circle sekolahan gitulah ya, pasti ada yang mau ngejatohin supaya kita tuh nggak masuk OSIS gitu loh. Kita tuh jangan jadi ketua OSIS atau jadi pokoknya ketua kelas lah apa, dia jadi pemimpin nggak bener gitu. Padahal mah kita ya bener tuh hanya orang-orang yang iri aja. Karena orang yang iri pasti punya pemikiran, dia kalau jadi pemimpin itu kayaknya enak deh, tinggal ngatur ini ngatur itu. Padahal mah pemimpin itu bebannya berat banget loh, berat. tanggung jawabnya. Apalagi beliau yang kasarnya tanggung jawabnya harus memegang satu negara ini yang isinya manusianya itu banyak banget gitu. Nggak cuman kasar, nggak cuman aku. Iya. Jadi intinya sih gini sebenarnya. Kalau kita punya teman 10 atau punya orang yang kita kenal 10 orang, kalau ada 2 orang yang masih membenci kita, ya ngapain dipikirin, ya kan? Masih ada 8, berarti kita masih, karena kita nggak bisa nyenangin semua orang, ya kecuali ya dalam hal tertentu itu bisa aja kan yang lain kehasut juga gitu, ya. Jadi kita nggak perlu hidup dari orang-orang yang membenci kita gitu loh, karena hidup kita kan kita yang nentuin sendiri gitu, ya. Nah, kan benar kan setelah raja, kartu seterusnya yang keluar adalah bintang, star. Wah. Ya, jadi beliau nanti akan semakin bersinar saudara-saudaraku. Alhamdulillah. Ya. Jadi bukannya makin pudar ya, memang sekarang ini saya melihat bahwa auranya dia tuh aura pemimpinnya tuh semakin kuat ya, semakin besar, semakin kuat. Ya mungkin kemarin sakit itu sebagai bagian dari istilahnya untuk diangkat derajatnya kata orang. Kalau ya. kata orang kan, manusia dikasih sakit ya, itu dosanya akan terhapuskan. Allahualam ya. Aku pernah dengar seperti itu. Nah ya kita mah Allahualam ya, kalau memang benar ya kan hanya Allah yang tahu gitu loh, sebagai penghapusan dosa gitu. Tuh. Jadi nanti akan semakin bersinar. Kemudian ini adalah memandu ya, jadi kayak orang membawa orang, kalau misalnya zaman dulu tuh kayak kereta gitu, yang memandu ya. Nah, beliau tuh masih punya peran seperti itu loh. Bingung kan? Masa sih seorang mantan presiden masih punya perannya? Harusnya perannya bukan buat mantan presiden gitu loh, tapi kok masih di dia gitu. Nah, mungkin memang alam semesta ini atau rencana Tuhan itu memang mungkin ada hal-hal tertentu yang memang harus masih dia lakukan untuk sebagai dasar daripada Nusantara kita ini gitu, Indonesia ini gitu ya. Kalau kita mau lihat kan memang banyak hal yang dia lakukan sebagai pondasi ya. Contoh misalnya pemindahan ibu kota ya. Betul. Itu memang sangat penting banget ya. Secara spiritualnya itu penting banget karena memang itu sudah waktunya gitu ya. Jadi bukan dibikin-bikin gitu ya. Nah. Dan beliau juga nggak sembarangan asal, oh kita nanti ini ya, itu dipikir matang-matang loh. Aku pernah dengar ya dari berita juga, harus meminta tanah dari mana nah itu. Karena daerah Kalimantan ini ya, itu sakralnya sama kayak Jawa. Sakral banget. Sakralnya. Dan di sana juga dari pandangan aku ya, gaib-gaibnya Dan juga kita tahu ya, Pak Jokowi itu selama jadi presiden itu tinggal di Istana Negara loh, kayak di Bogor kan. Itu hanya ada 2 presiden yang tinggal di Bogor, Soekarno dan Pak Jokowi. Kenapa? Karena secara mistis, secara gaibnya, orang-orang spiritual tahulah betapa kuatnya Istana Bogor ataupun istana yang di Jakarta juga demikian. Itu kalau orang nggak kuat-kuat banget, ya mungkin gak lama udah kabur gitu loh. Ya, tapi beliau bisa gitu. Dan itu bukan karena maunya beliau, memang beliau punya tugas yang luar biasa gitu. Ya. Itu sih ya, kalau saya lanjutin lagi mungkin kurang lebih sama lah ya. Tapi dari 5 kartu yang saya tarik ya, itu memang menggambarkan peran dan sosok Pak Joko Widodo ini atau
presiden ke-7 kita ini masih sangat diperlukan oleh bangsa ini. Ya, dan ke depan ini meskipun saya melihat dari auranya dia memang ada bagian yang ada aura yang kekecewaan. Mungkin kekecewaan ini berasal dari dia mungkin merasa teman-teman yang seperjuangan sama dia kemarin-kemarin ini mulai agak menghilang gitu. Ya kan, karena ya dia udah nggak berkuasa gitu kan. Ya kayak kita aja lah lagi banyak kita lagi banyak duit, banyak teman. Lagi udah nggak ada duit, saudara pun hilang. Apalagi yang masih miskin, lebih gak ada saudara lagi, gak ada teman lagi, gitu. Iya, benar. Jadi kayak cuma ada maunya doang. Betul, tapi ya malah mungkin dia akan lebih bersinar lagi nanti, karena bibit-bibit aura untuk dia naik lagi itu semakin menguat sih, ya. Kita nggak tahu lah, karena rahasia semesta itu tidak semuanya bisa kita buka ya. Mungkin itu ya pemahaman tentang aura Pak Jokowi sekarang ya. Dia masih auranya aura seorang presiden, aura seorang raja Nusantara. Dan bagi yang sekarang memfitnah beliau, yang ingin jatuhkan beliau, ya berhati-hati ya. Waktunya untuk apa istilahnya pembuktian itu akan terjadi dalam waktu nggak lama lagi. Artinya mereka-mereka yang memfitnah beliau ini akan jatuh satu persatu dalam waktu tidak lama lagi. Itu memang tinggal kasarnya mah tunggu tanggal mainnya gitu loh. Karena semua yang membalas itu alam semesta. Itu ngapain beliau ngebalesin kejahatan kalian, itu ngotorin tangannya gitu. Biarin aja. Itu mah nanti yang bales ya alam semesta lah. Kalau kata aku mah ya, saksinya langit sama bumi yang akan ngegencet gitu. Nah terus juga aku pertegas lagi ya buat kalian itu yang bilang kita buzzer segala macam. Buzzer apaan? Buzzer buku, bazar itu. Kita nggak ada begitu. Kita memang lagi kemarin itu membuat konten itu ada requestan dari orang. Kak, coba menurut pandangan Kak Lala itu seperti apa? Ya kan pandangan aku. Terus ada orang yang bilang dukun. Aku bukan dukun. Mungkin maksud dia duduk tekun. Iya, duduk tekun. Ya kita memang ya, kita duduk dapat ini. Duduk udah bisa jalan-jalan, duduk bisa punya uang banyak. Iri kan, dukun. Duduk tekun. Jadi duduk kita sembari berdoa juga. Ya Allah, aku mau uang. Ya, intinya seperti itu. Dan aku berharap kalian semua semoga mempunyai ya mata hati yang benar-benar jeli, yang benar-benar teliti gitu. Jangan sampai nanti kalian merasa ya walaupun belum pernah ketemu sama Bapak Jokowi, untuk yang suka ngejudge-nya, yang suka ngejulit ya kan. Jangan sampai nanti kalian kayak merasa kok hari aku apes terus ya segala macem atau gimana. Bukannya apa-apa ya, namanya kita nggak tahu ya kan. Walaupun beliau nggak bales, tapi beliau menyerahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa. Tahu-tahu kamu apes melalui orang lain segala macam kayak gitu. Jadi yang ini mah yang pasti-pasti aja jadi manusia yang baik gitu. Jadi intinya di video ini kita ikut senang lah ya. Alhamdulillah beliau udah lumayan sehat, semakin sehat, dan dalam waktu tidak lama lagi juga akan total sehatnya. Ya, dan sekali lagi aura beliau masih aura seorang presiden, aura seorang raja yang masih sangat kuat sekali, bahkan sampai ke depan-depan ini gitu ya. Masih banyak tugas buat beliau dari semesta. Ini yang saya baca dari kartu-kartu ya. Mungkin ada tambahan dari Lala kalau secara ininya mungkin nggak ada sesuatu. Ya, kalau dari aku memang melihat keadaan beliau ini ya sudah hampir pulih, 80/20 lah gitu. Ya, karena memang secara goibnya yang kita bilang ini
banyak sekali orang yang mendoakan, ya kan, orang-orang baik, orang-orang tulus yang mendoakan untuk beliau itu sehat. Bahkan dari diri Bapak Jokowi juga dia nggak berhenti untuk berdoa untuk kesehatannya, untuk dijauhkan dari segala mara bahaya, kejahatan jin, setan, dan manusia. Bahkan leluhurnya pun membantu gitu. Seperti itu teman-teman yang aku lihat. Memang ya intinya aku juga mendoakan yang terbaik, sebaik-baiknya untuk Bapak Jokowi. Jadi buat yang komen juga bahwa kok nggak dibantu, cuma dibahas doang gitu ya. Di sini juga kita mau tegaskan ya, itu sebenarnya banyak teman-teman yang punya kekuatan spiritual juga sudah membantu sebenarnya ya. Kalau kita ya kita juga sama-sama. Kita juga bantu ngedoain ya. Jangan kalian itu berpikir kayak yang harus ke sono gitu loh. Kita nggak kenal ya. Iya, kita berdoa jarak jauh juga nyampe. Nggak usah ini dah. Kamu ngirim ususon ila ruhi Syekh Abdul Jailani itu jauh banget kan? Nah, di mana itu, di negara Arab? Jauh, di Arab sono kayaknya Nah, ya. jauh. Tapi nyampe doanya. Iya. Ya semua kita doanya khusyuk gitu, insya Allah. Gitu. Sama-sama lah saya yakin semua orang-orang baik, orang-orang yang bisa melihat dengan mata hati yang nurani, yang baik, pasti akan selalu mendoakan beliau. Dan juga mungkin mantan-mantan presiden yang lainnya ya. Kalau kita berpikir kesalahan, semua orang nggak ada yang sempurna ya. Tapi setidaknya mereka sudah punya jasa ya istilahnya. Dibanding kita, apa yang kita lakukan? Perbaiki jalan RT aja kagak, ya kan? Ya kan, ibaratnya perbaiki jalan kampung kita aja kagak gitu kan? Kita nggak melakukan apa-apa gitu loh, nggak pernah lakukan apa-apa. Beliau sudah membantu banyak jutaan orang, membangun di mana-mana gitu ya. Itu udah membuat satu kebaikan yang luar biasa. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai seorang yang punya agama itu harus selalu menghargai pemimpin siapapun itu. Ya misalnya Soeharto, ya ada kekurangan dan kebaikannya. Ya kita lihat kebaikannya, karena gimana pun juga dia adalah pemimpin kita gitu loh. Yang pernah berbuat jasa baik. Ya kalau nggak ada dia, ya kayak Soekarno misalnya. Kalau dilihat buruk-buruknya ya banyak gitu kan. Tapi baiknya kalau nggak ada dia kita nggak merdeka hari ini. Iya, betul. Betul kan? Jadi jangan lihat yang ya segi buruknya semua lah. Ya coba kita sendiri aja, mau nggak dilihat buruknya aja? 1000 kebaikan akan hilang dengan 1 keburukan. Itu manusia yang selalu begitu. Iya, orang ngeliatnya gitu. Iya. Kita udah susah payah segala macam, jungkir balik. Cuman 1 doang kagak nurutin kemauannya. Iya. Langsung, udah lu nggak usah temenan sama gua. Bayangin aja ya, jahat Pak gitu. Joko Widodo atau Presiden ke-7 kita. Itu selama dia menjabat 10 tahun yang kita lihat, itu nggak ada harinya lo istirahat lo, bingung lo. Malam-malam udah di mana, pagi udah di mana, kadang bingung. Dia itu tidurnya kapan sih, gitu ya? Makannya kapan gitu, bingung loh. Coba aja ya kita traveling aja ke satu tempat aja. Capek. Capeknya luar biasa. Terus beliau ya, pagi di Indonesia tiba-tiba udah di negara lain. Tiba-tiba sudah di Indonesia lagi, tiba-tiba ada di pulau mana lagi. Ya elah, ya. Wah itu apa ya? Kalau misalnya dia nggak mencintai negara ini, buat apa coba? Iya. Ini kan santai-santai aja di tempat di istana presiden, dengan terima laporan, ngapain capek-capek keliling seluruh Indonesia capek-capek. Itu aja lah, kita pakai logika aja lah. Kalau dia nggak mencintai negara ini, buat apa gitu loh? Ya buat apa gitu? Ya kan? Justru karena dia sangat sayang negara ini, sayang rakyat, dia menghabiskan waktu dia gitu loh sepenuhnya, bahkan sampai hari Minggu pun dia masih bekerja gitu, ya kan? Dan itu masa kita sebagai manusia itu nggak bisa melihat itu setitik pun ya, itu kan lucu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan lah ya yang masih punya hati-hati yang kayak gimana bisa coba dipikirkan lagi gunanya apa coba. Ya pokoknya mas seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin di video kali ini aku sama suami aku, ya lebih banyakan suami aku sih, karena beliau memang, kok beliau sih? Karena
Suami aku memang ini ya, pakar aura. Jadi aku meminta suamiku untuk coba set kita ini, ya alhamdulillah gitu. Ternyata memang apa yang dari penglihatan kita itu energinya masuk semua ke sini gitu. Oke, paling gitu aja ya. Iya. Terus Nanti katanya ngomongnya kepanjangan, ya. Namanya juga podcast ngomong-ngomong, ya. Namanya juga podcast. Podcast tuh ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh. Kalau mau pendek tuh lihat gambar. Gambar tuh nggak ada ngomongan gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke video orang, terus ditulis podcast tuh ngomong-ngomong memang ya. Dulu tuh kita orang-orang tuh ngomongnya di warung kopi, ngoceh-ngoceh di warung kopi. Sekarang kita ngomongnya di YouTube ya. Jadi paling ya kalau mau nonton yang benar ya beli kuotanya banyakkan dikit ya gitu. Enggak pakai hotspot tetangga aja. Oke deh. Sekian dari kita. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus terima kasih juga untuk yang sudah mendoakan untuk kesembuhan Bapak Jokowi. Ya, terima kasih. Kalian memang orang-orang hebat yang hatinya tuh bener-bener luar biasa gitu ya. Nah, terus juga mungkin buat kalian yang punya pengalaman mistis, yang punya ya pokoknya yang suka ngalamin hal-hal mistis, yang mau share cerita boleh share. Atau mungkin kalian yang punya rekomendasi, Kak, coba dong dicek nih video orang ini, kira-kira dari pandangan kakak ada yang mistisnya nggak atau apa, boleh langsung DM aja ke Instagramnya Serem Midnight, atau bisa langsung kontak ke WhatsApp di admin kita ya, ada di bawah deskripsi. Terus buat kalian support aku juga dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, cerita politik mistis cukup sampai sini aja. Oke. Bye.